Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu mengejutkan. Inilah pesan untukmu yang harus kamu dengar. Oke Libra, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Ace of Wands. Kartu kedua, di sini ada Four of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya Six of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada Knight of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Five of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Emperor. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Wands. Oke Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Mengejutkan, inilah pesan untukmu yang harus kamu dengar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Wands. Nah, di sini tergambar ya, memang ada beban yang sangat berat. Memang begitu banyak permasalahan-permasalahan yang sedang membebanimu, yang menjadi tanggung jawabmu. Tetapi yakinlah, pada akhirnya kamu akan mampu mengatasi dan melewatinya. Justru kamu akan dapatkan keadaan dan situasi yang jauh lebih baik lagi, lebih bahagia lagi daripada sebelumnya. Dikarenakan kamu harus segera mendengarkan apa pesan yang tersirat dari keadaan dan situasi yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Ya, memang di sini tampak begitu banyak pengkhianatan, begitu banyak kebohongan, begitu banyak manipulasi dari setiap kegiatan-kegiatanmu, dari setiap hubungan-hubungan yang kamu jalani, ataupun antara kamu dan pasanganmu saat ini. Oke, nah di sini memang tergambar. Kamu sudah nggak nyaman lagi melakukan kegiatan yang kamu jalankan saat ini. Baik itu pekerjaan, baik itu bisnis, usaha, ataupun yang lainnya. Karena di sini terjadi begitu banyak kebohongan, begitu banyak perbuatan-perbuatan yang mungkin sangat di luar dari keinginanmu. Di mana batinmu sudah benar-benar bertolak belakang dengan apa yang terjadi. Oke? Nah, terlalu banyak hal-hal yang toksik, hal-hal yang negatif. Sehingga saat ini kamu benar-benar harus mampu ambil keputusan besar. Yaitu harus segera bisa keluar dari lingkungan, dari circle yang negatif ini. Apa gunanya kamu pertahankan pekerjaan, bisnis, usaha yang gajinya besar, yang penghasilannya tinggi, kalau kita sudah tidak merasa nyaman lagi di sana? Oke, nah di saat kamu tangkap pesan yang tersirat ini, maka yakinlah kamu akan mampu melangkah lebih baik lagi. Menjalani hari-harimu lebih nyaman lagi. Jadi biarkan yang hilang, biarkan yang pergi dari dalam kehidupan kita, walaupun itu hal-hal yang berharga, tetapi pada akhirnya kita akan mampu meraih, mendapatkan kembali, bahkan jauh lebih baik daripada apa yang hilang sebelumnya. Oke? Nah, di dalam hubungan, pertemanan, persahabatan, hubungan kerjasama, hubungan kegiatan, memang di sini terlalu banyak orang-orang, pihak-pihak
yang sudah sangat menyimpan begitu besar energi negatif. Di mana kamu sudah benar-benar merasa sangat lelah, sangat nggak nyaman. Ya, di mana mereka mungkin selalu memojokkan kamu, selalu menganggap kamu remeh, memandangmu sebelah mata. Nah, hal-hal yang seperti ini, circle yang seperti inilah yang harus kamu tinggalkan. Dan sepertinya ke depannya kamu akan dipertemukan dengan lingkungan, dengan teman, dengan sahabat, dengan rekan, dengan partner yang jauh lebih positif daripada sebelumnya. Karena apa? Karena di sini tergambar hal-hal yang membebanimu saat ini akan kamu lewati dengan sangat baik. Jika kamu memiliki keyakinan dan keinginan yang besar untuk benar-benar bisa membuka lembaran baru, meninggalkan hal-hal yang lama, dan menemukan hal-hal yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke? Nah, beberapa dari kamu di dalam hubungan asmara mungkin telah mengalami yang namanya pengkhianatan. Pasanganmu menghadirkan orang lain saat ini. Jadi kamu bisa menilai hanya sedangkal itu perasaannya bersama dirimu. Di saat kamu jaya, di saat kamu sukses, dia nempel. Di saat kamu jatuh, dia justru pergi bersama orang lain. Berarti dia memang bukan tercipta untukmu. Dia tidak baik untukmu. Dan bukan tidak mungkin di saat kamu menemukan sebuah kesuksesan kembali, di mana kamu mampu menata kehidupanmu lagi menjadi lebih baik, bukan tidak mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang spesial, yang istimewa untuk dirimu. Dialah nantinya yang akan bisa menerimamu apa adanya, dan kalian akan bisa saling melengkapi, saling menutupi kekurangan masing-masingnya. Oke? Nah, jadi inilah pesan yang harus kamu dengar, yang harus kamu tangkap. Kamu harus benar-benar bisa mengambil keputusan besar dan berani. Dan dengan begitu, kamu akan melewati, mengatasi setiap beban berat yang membebanimu, yang ada di pundakmu saat ini, dan akan merubah keadaannya menjadi jauh lebih baik, lebih bahagia, dan lebih indah daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Baik, kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, benar kan? Ini menggambarkan kesempatan baru. Kamu berpeluang untuk bahagia, untuk bertemu orang baru, bertemu lingkungan yang lebih baik, bahkan mendapatkan pekerjaan baru, tugas baru, kerjasama yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa kesempatan baru ini datang? Karena kamu sudah benar-benar keluar dari circle, dari lingkungan yang negatif. Dan di saat kamu bertemu dengan lingkungan, dengan orang-orang yang positif dan sehat, maka kamu akan bisa menunjukkan yang terbaik yang ada pada dirimu. Dan dengan mereka melihat bahwa kualitasmu semakin baik, bukan tidak mungkin, itu akan membukakan peluang, membukakan kesempatan untuk hal-hal baiknya, agar bisa kamu dapatkan kembali di dalam kehidupanmu. Oke, dan ini juga menggambarkan kamu akan kedatangan seseorang. Ada pacar baru di sini, ya. Seseorang yang akan jauh lebih mengerti kamu. Dan seseorang yang benar-benar terkoneksi dengan dirimu karena kepribadian, karena kualitas yang kamu miliki saat ini. Jadi dia bukan melihat embel-embel di belakangmu. Yang dia sukai, yang dia senangi dari kamu adalah isi hatimu yang paling baik. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Yang kedua, maaf. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, jadi memang ya, kamu telah begitu baik di dalam melewati setiap proses di dalam hidupmu.
Ya, pada akhirnya kamu akan benar-benar bisa merubah situasi yang gak nyaman, merubah kejenuhan, kebosanan, kekecewaan atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini, dan akan berganti ya dengan optimisme, dengan semangat, dengan situasi yang jauh lebih baik jika kamu memiliki keyakinan dan keberanian untuk mengambil keputusan besar. Jadi jangan pernah takut kehilangan hal-hal berharga, kehilangan hal-hal penting. Jika memang hal berharga itu sudah tidak membuat kita nyaman, kenapa tidak untuk kita lepaskan dan untuk kita tinggalkan? Kedepannya, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi daripada apa yang pergi dan hilang saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan kebesaran. Kebesaran hati. Kebesaran kepribadian yang kamu miliki. Di mana dengan kebesaran hati inilah kamu mampu mengikhlaskan, merelakan hal-hal yang dulunya penting dan berharga di dalam hidupmu, kamu relakan, kamu lepaskan. Ya, seperti pekerjaan, bisnis, usaha, teman, sahabat, bahkan kekasih. Tetapi yakinlah dengan kebesaran hati ini, kamu akan benar-benar bisa mendapatkan ganti yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, karena apa? Karena di sini tergambar ya, ada kemurahan hati yang kamu miliki. Kamu orangnya suka berbagi, suka share hal-hal yang bermanfaat. Senang jika kamu bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, inilah nantinya yang akan mendatangkan hal-hal baik lainnya datang ke dalam kehidupanmu. Jadi jangan pernah takut berbuat baik. Jangan pernah ragu untuk membantu dan berguna bagi orang lain. Karena apa yang datang nantinya ke dalam kehidupan kita justru hal-hal yang di luar dari dugaan kita. Hal-hal yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, benar kan? Ini adalah semangat. Ya, semangat, optimisme, dan energi positif yang semakin hari semakin besar. Oke, jadi di saat kamu mampu menangkap sinyal dari setiap pesan yang tersirat, dari setiap keadaan dan situasi yang terjadi di dalam kehidupanmu, di saat itulah kamu akan mendengarkan intuisimu, mendengarkan kata hatimu, dan mengambil langkah yang berani untuk benar-benar bisa mencari sesuatu yang baru, menemukan hal-hal baru. Dan dengan energi positif yang semakin hari semakin besar, ditambah ada semangat, ada optimisme ya yang semakin tinggi, maka bukan tidak mungkin kehidupanmu akan jauh lebih sukses dan bahagia daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, jadi sudah tidak akan ada lagi konflik ya, pertentangan, perkelahian, perdebatan, baik antara kamu dan dirimu, ataupun antara kamu dan orang-orang sekitarmu. Karena apa? Karena kamu sudah tidak lagi berada di circle dan lingkungan yang negatif, di lingkungan yang toksik. Jadi lebih baik kita menghindar, lebih baik kita tidak berdebat dengan orang ya yang bisa dikatakan besar suara. Karena apa? Karena di saat kita berdebat dengan orang ya yang nggak tahu apa-apa, yang taunya hanya ingin menang sendiri, maka kita akan lelah dan capek di dalam menyampaikan argumen kita. Karena dia tidak akan pernah mendengarkan, dan dia tidak akan pernah menerima
apa yang orang katakan, karena dia egois, karena dia hanya ingin menang sendiri dan hanya ingin mendengarkan dirinya sendiri. Jadi benar, di saat kamu tinggalkan circle lamamu, di saat tinggalkan lingkungan yang toksik, kehidupanmu akan jauh lebih damai, lebih aman dan lebih nyaman di dalam kamu melangkah kembali, menata kembali kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Emperor. Nah, jadi ini adalah kebijaksanaannya. Bijaksana di dalam menerima kenyataan. Walaupun saat ini mungkin kamu akan diuji, ya. Karena ya jelas kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan penghasilan, kehilangan teman, kehilangan sahabat. Oke, nah tetapi dengan kamu bijaksana, dengan kamu terus menjalankan setiap aturan-aturan yang baik yang ada di dalam hidupmu, yang kamu jalankan setiap harinya, bukan tidak mungkin kamu akan mendapatkan ganti yang jauh lebih baik lagi daripada apa yang hilang saat ini. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Libra sahabatku, dan semoga temanku Libra benar-benar akan mampu mendengarkan, menangkap pesan yang tersirat, sinyal-sinyal penting dari setiap keadaan dan situasi di dalam kehidupanmu. Dan di saat kamu dengarkan intuisimu, dengarkan kata hatimu, maka yakinlah kamu akan dapatkan hal-hal yang jauh lebih baik, yang jauh lebih indah daripada sebelumnya. Maka dengan keyakinan, kesuksesan dan kebahagiaan akan kamu dapatkan kembali. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.